Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau melaksanakan tugas pekanan kita, yaitu mata kuliah tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Zulheldi MAG. Salam beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau bergelarkan Al-Amin, yang beribukan Aminah, yang berbapakkan Abdullah, imam di waktu salat, panglima di waktu berperang, pada Panji Mekah Madinah, intan berlihat di dalam surga. Untuk tidak memperpanjang kata al-muqaddimah, langsung saja kita melanjutkan pembahasan dari buku ajar mata kuliah tafsir Tarbawi, yang mana selanjutnya yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, atau di bagian materi ayat kelima. Namun sebelumnya izinkan Ana untuk membacakan ayat terlebih dahulu kepada rekan-rekan dan teman-teman semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan pembacaan suci Al-Quran tadi, terkhususnya kepada Ana sebagai mufassir atau memberikan materi, diberikan pahala atau ganjaran kebaikan, dan antum mendengarkan juga diberikan ganjaran pahala dan juga kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya izinkan juga untuk membacakan arti dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, atau materi di bagian ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu atau agar kalian dapat bertakwa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu semua, maridun, sakit, aw ala safarin, atau di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hitunglah jumlahnya
dari sekian banyaknya hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang atau mereka yang berat menjalankannya atau tidak mampu, fidyatun, maka diwajibkan atas mereka itu membayar denda atau memberikan denda. Fidyatun ta'amu miskin, yakninya makanan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang menyertakan kebaikan, tatawwa khairan fahuwa khairul lah, maka baiklah bagi dia. Wa antasumu khairul lakum, maka baiklah bagi dia untuk berpuasa. In kuntum ta'lamun, jika saja kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Dari arti yang barusan Anda bacakan, ada beberapa tafsiran atau kandungan yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Yang pertama yaitu penafsirannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maksud di sini beriman yaitu ialah orang muslim yang percaya akan Tuhan yang Maha Satu, yakninya Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, imanan, percaya. Kutiba alaikumusiyam, kutiba yuktabu. Maksudnya yaitu, atau di dalam bahasa Arab itu termasuk kaidah fi'il majhul. Dan di bahasa Indonesia artinya wajib, diwajibkan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. As-siyam berasal dari kata soma yasumu, soman siyaman. Jadi siyaman ini juga termasuk dalam masdar dari fi'il soma yasumu, yang mana artinya berpuasa. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya ialah sebelum orang sebelum kalian ini, maksudnya ketika di zaman sebelum Nabi Muhammad. Contohnya seperti zaman Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, ataupun sebelumnya. Yang menjadi inti pokok dari sini ialah yaitu zaman yang mana sebelum lahirnya atau sebelum datangnya agama Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang dari Nabi Muhammad SAW. Diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya. Contohnya seperti puasa Daud. Di zaman Nabi Daud itu ada namanya puasa Daud. Puasa Daud itu contohnya seperti satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Artinya kita selang-seling untuk berpuasa, hari puasa, sehari tidak. Maka disebut dengan puasa Daud. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Maksud dari bertakwa ialah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larang-larangannya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintah untuk yang ma'ruf dan mencegah ataupun menjauhi segala perbuatan-perbuatan mungkar. Ayyaman ma'dudat, ada beberapa hari yang tertentu. Maksudnya yaitu beberapa hari yang tertentu ini ada puasa-puasa yang mana ditentukan harinya. Contohnya seperti puasa sunnah, puasa Senin Kamis, itu terdapat di hari-hari tertentu, hari Senin dan juga hari Kamis. Puasa Asyura itu terdapat kalau nggak salah di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram. Asyura berasal dari kata asyarah, 10 Muharram. Terus puasa Ayyamul Bid itu terdapat di pertengahan bulan-bulan Hijriah, mulai dari Muharram sampai dengan Zulqa'dah kecuali bulan Ramadan. Terdapat di tanggal 13
14, 15 di pertengahan bulan-bulan tahun Hijriah. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kalian itu sedang mendapat musibah atau penyakit, au ala safarin, atau di dalam perjalanan. Sakit di sini maksudnya memang ia tidak sanggup untuk berpuasa. Mungkin demam ataupun lagi dirawat di rumah sakit seperti sakit DBD mungkin, atau sakit stroke bagi yang sudah lanjut usia. Au ala safarin, atau yang di dalam perjalanan. Kalau kita perhatikan, memang jarang orang yang di dalam perjalanan itu kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya di sini dikatakan au ala safarin, orang yang di dalam perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka bolehlah bagi mereka untuk menghitung ataupun menggantinya di hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ta'amun miskin. Dan mereka yang berat menjalaninya, fidyah, diberikan denda kepada mereka. Mungkin seperti orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, tidak sanggup lagi untuk tidak memungkinkan lagi usianya ataupun dirinya sendiri secara fisik itu tidak kuat berpuasa. Ataupun orang-orang, mungkin wanita hamil atau wanita sedang menyusui, itu mungkin tidak kuat juga untuk berpuasa, maka fidyah bagi dia, denda baginya. Apa dendanya? Yaitu ta'amu miskin, memberikan makanan-makanan kepada orang-orang miskin atau yang memerlukan. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa, maka barang siapa menyertakan khairun, barang siapa menyertakan kebaikan yang menyertakan kebaikan, maka baiklah bagi dia. Barang siapa menyertakan kebaikan, maka baiklah bagi dia untuk melaksanakan puasa. Fahuwa khairul lah wa antasumu, maka kebaikan bagi dia untuk berpuasa. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan dari penafsiran sini, sebenarnya kita mengetahui yang pertama, yaitu ada beberapa penafsiran perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang mana orang beriman diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Terus setelah diwajibkannya, sebagaimana orang-orang yang beriman sebelum kita itu diwajibkan juga berpuasa, umat-umat terdahulu itu, yang mana bertujuan untuk bertakwa. Di sini saya mengambil kesimpulan ataupun kandungan setelah ayat yang saya tafsirkan tadi. Inilah kandungannya ataupun beberapa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tujuannya itu agar kita bertakwa. Terus adapun beberapa pelaksanaannya, pelaksanaan di hari-hari tertentu bulan Ramadan. Terus rukhsah ataupun keringanan jika ada suatu uzur syar'i seperti sakit atau dalam musafir, yang sebagaimana saya katakan tadi, sakit, pemangkana minkum maridon atau ala safarin, musafir, yang mana di dalam perjalanan orang tersebut. Dan setelah keadaan itu hilang, maka wajiblah baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diwajibkan bagi dia untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain. Terus ada fidyah, bagi yang berat melaksanakan itu diberikan denda untuknya memberi makan seorang miskin, minimal satu kali makan orang miskin dalam sehari. Terus lebih baik baginya jika dia rela mengerjakan kebajikan. Intinya di sini kita harus ikhlas dalam mengerjakan kebaikan gitu. Dan kandungan lainnya, puasa itu lebih baik jika dia mengetahui. Maksudnya ibadah puasa itu adalah baik untuk kesehatan secara fisik, secara mental ataupun secara jasmani atau rohani kita, jika kita mengetahui apa itu manfaat atau kandungan atau ya keutamaan puasa gitu. Dan di sini ada juga beberapa kesimpulan pendidikan yang mana bisa kita ambil. Yang pertama itu pendidikan ibadah, yakninya
puasa, menahan diri dari lapar dan haus dahaga, serta menjaga perbuatan dari hal-hal yang keji ataupun mungkar. Dan juga ada status hukum puasa itu diwajibkan. Dan juga yang terakhir yaitu ada namanya kaifiyah atau teknis. Di ayat sini juga mengatakan cara-cara ataupun teknis-teknis bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, dari sini intinya kalau puasa bulan Ramadan itu wajib kita laksanakan di bulan Ramadan full 1 bulan tersebut. Dan seandainya jika puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah, ataupun puasa-puasa lainnya mungkin yang jarang diketahui sebagian masyarakat, yang mana itu sunnah, itu kita bisa mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan itu tidak mengapa, dan itu tidak ada salah sedikit pun kalau kita tidak mengerjakan. Mungkin saja kita tidak mengerjakan karena suatu hal yang lain atau suatu alasan sehingga kita tidak bisa mengerjakan puasa-puasa sunnah tersebut. Adapun puasa wajib, kalau kita sanggup itu harus wajib mengerjakannya. Adapun meninggalkan puasa itu dosa besar, haram. Karena di sini perintahnya puasa Ramadan itu adalah wajib, sedangkan puasa sunnah ialah puasa yang mana tidak diwajibkan atau disunnahkan saja. Yang mana di sini nadab sunnah. Jadi mungkin hanya itu kesimpulan ataupun penafsiran surah Al-Baqarah dari ana pribadi. Kalau ada kesalahan ataupun maafnya, atau kesalahan ataupun yang janggalnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.